Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Rifki dari kelas SK5. Di sini saya akan tentang tutorial penggunaan Cisco Packet Tracer. Untuk NIM saya itu adalah 09011188192408. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer, tutorial menggunakan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi yang disediakan oleh Cisco untuk belajar atau mensimulasikan tentang mungkin topologi jaringan, mungkin struktur jaringan, ingin membangun sebuah jaringan di suatu gedung, ataupun yang lainnya, tapi ini media simulasi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial satu persatu dan akan membuat suatu rangkaian jaringan sederhana yang nanti bisa dijalankan atau digunakan di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah fitur-fitur yang tersedia di aplikasi ini. Di sini ada simulasi, juga real time. Kalau simulasi ini kita mensimulasikan ataupun tidak langsung dijalankan. Tapi kalau real time kita mencoba itu langsung dijalankan atau di run. Nah, pertama kita akan setting dulu dari Cisco Packet Tracer kita. Yang pertama itu adalah kita centang always show port label in logical workspace. Nanti supaya akan menampilkan port label dari tiap-tiap perangkat di logical workspace. Ini akan memudahkan kita untuk membedakan salah satu perangkat dengan perangkat yang lain. Karena berbagai gambar di sini hampir mirip, cuman berbeda namanya, seperti itu. Kalau kita bisa samakan, Cisco Packet Tracer ini hampir mirip seperti simulator di bidang embedded. Contohnya itu ada Proteus dan Multisim, itu hampir-hampir mirip penggunaannya. Nah, di sini setelah kita men-setting, saya akan menjelaskan beberapa alat yang tersedia di sini atau beberapa perangkat yang biasa digunakan di jaringan. Di sini ada pertama ada network device. Yang pertama itu adalah ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada security, dan ada WAN emulation. Nah, sampingnya ada end device ataupun perangkat yang digunakan untuk mencet. Yang kedua adalah end device. Di sini end device berfungsi wilayah apa yang dibangun menurut itu. Ini secara template-nya, ini ada end device biasa, ada home, ada smart city, ada industri, dan ada power grid. Di sini ada komponen yang tersedia, ada board, ada aktuator, dan ada sensor. Nah, lalu di sini ada kabel atau wire yang biasa digunakan, yaitu ada berbagai macam, ada auto mechanically cross connection type, ada konsol, ada Cooper strike, ada Cooper cross, ada fiber optik, ada kabel PON, koaksial, serial DCE, serial DTE, oktal, IoT custom cable, dan USB. Nah, di sini selanjutnya ada miscellaneous. Di sini ada miscellaneous perangkatnya, ada berbagai macam. Dan juga contohnya wireless PC, wireless laptop, dan terakhir di sini ada multi-user connection. Di sini ada remote network. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu rangkaian sederhana. Penggunaannya dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan menggunakan contoh perangkat sederhana. Ini kita akan menggunakan, pertama itu ada router. Routernya kita pakai yang sering digunakan saja, 1841. 1841 router. Lalu di sini yang kedua tuh kita gunakan switch. Switchnya itu kita pakai 295024. 295024. Lalu tidak mungkin jika perangkat ini tidak ada komputer atau alat yang digunakan untuk mengaturnya. Yang pertama, kita gunakan satu PC, dan di sini kita gunakan laptop. Jadi berbeda. Nah, kedua ini tidak bisa berjalan kalau tidak ada yang menghubungkannya, yaitu kabel. Kabel di sini
kita pilih Copper Strike. Kita masukkan sini, kita pilih Fast Ethernet. Kita gabungkan ke switch, kita pilih Fast Ethernet, kita pilih yang paling atas. Selanjutnya, kita pilih lagi Coppernya, isi Fast Ethernet dengan switch lagi. Fast Ethernet 0.2. Lalu, kita pilih lagi pada PC, kita sambungkan dengan switch lagi, Fast Ethernet 0.3. Nah, di sini ada tanda-tanda. Kalau hijau ini terhubung, kalau kuning ini sedang dalam proses untuk menghubungkan, dan kalau merah itu belum terhubung. Nah, di sini kita menunggu proses dari laptop dan PC untuk menghubungkan ke switch kita. Nah, itu ini kan terhubung. Mari kita akan hubungkan. Yang pertama, kita ubah dulu laptop ini jadi device, contohnya dalam suatu topologi laboratorium lah. Di sini ada mahasiswa. Lalu di sini ada dosen. Nah, kan tadinya kuning, sekarang sudah hijau, berarti sudah terhubung. Di sini saya akan ubah nama routernya, contohnya laboratorium Jarkom. Laboratorium Jarkom. Sudah. Lalu kita akan men-setting IP config, IP address di IP configuration. Kita masukkan yang paling sering dipakai saja, yang biasa dipakai ya. Itu adalah 192.168.0.1. Nah, biasanya di bawahnya subnet masknya langsung sudah terisi. Lalu kita masukkan default gateway-nya, hampir sama dengan IP address tadi, yaitu ada 192.168.0.254. Ini yang pertama. Kita tersetting. Yang kedua, kita periksa lagi desktop, IP config, kita masukkan. Kalau ini yang pertama, ini adalah bagian keduanya, yaitu sama saja kita gunakan seperti yang sering dipakai. 192.168.0 tadi perangkat satu, ini perangkat kedua. Ini otomatis terisi. Selanjutnya di bawahnya ada 192.168.0.254. Ini sudah otomatis. Kita cek lagi di sini. Nah, sudah terisi semua. Nah, kita akan simulasikan. Ini kan sudah terhubung antara tiga perangkat ini. Kita simulasikan. Contohnya kita akan mengirim pesan dari PC dosen ke laptop mahasiswa melalui perangkat hub. Nah, contoh. Kita kirim pesan dari sini menuju ke sini. Lalu dia akan sukses. Berarti datanya terkirim dengan sukses. Contoh kedua, kita simulasikan lagi dari laptop ke dosen dan sukses lagi. Itu yang pertama. Itu sudah terhubung. Nah, lalu di sini ada dari router ke bagian hub sini. Itu belum terproses. Mohon maaf, switch di sini ini belum terproses. Belum terhubung, masih merah. Jadi kita akan melakukan pengaturan. Kita klik 2 kali pada bagian router laboratorium, kita akan gunakan CLI. CLI ini adalah seperti CMD pada Windows atau terminal pada Linux yang digunakan untuk men-setting suatu perangkat ataupun memerintahkan suatu perangkat. Nah, kita tulis kita pertama no, enter lagi router. Kita akan masuk ke dalam penyetelan routernya melalui CLI. Nah, yang pertama kita akan enable-kan dulu. Kita akan aktifkan. Aktifkan, routernya sudah berubah. Kita konfigurasi dulu terminalnya. Sudah termasuk. Lalu kita masukkan interface. Karena ini interface pas internet
0/0. 0/0 kita ambil dari alat yang sudah tersedia di sini. 0/0. Oke, enter. Dia sudah berubah lagi, sudah ke if. Lalu kita masukkan IP address. Sudah kita setting tadi. Addressnya kita masukin 192.168.0.254. Lalu kita masukkan subnetnya sebanyak 4 kali. 254, 255, 255, 255. Kan jadi 1, 2, 3, 4. Lalu 0. Enterkan lagi, penuh, shutdown, biar dia aplikasinya terus berjalan. Jika kita matikan, dia akan tetap berjalan. Selesai. Selesai dari situ, kita lihat antara router dan switch-nya sudah terhubung, tetapi masih dalam proses penghubungan di sini. Kita akan tunggu sebentar proses penghubungan antara router dan switch. Kita akan tunggu. Sudah kita CLI tadi sudah kita setel. Lalu di sini IP address-nya sudah. Lalu di sini address-nya juga sudah dan sudah terhubung antara seluruh perangkat yang ada di sini. Kita contoh, kita kirimkan pesan dari PC dosen ke router laboratorium. Successful. Kita kirimkan pesan lagi dari PC laptop mahasiswa ke laboratorium. Router di sini successful juga. Nah, jadi seluruh perangkat ini adalah topologi jaringan yang ataupun suatu rangkaian jaringan yang sangat sederhana. Di sini kita sudah menjalankan membuat rangkaian sederhana tentang jaringan. Jadi terima kasih kepada teman-teman, pada dosen yang telah melihat video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan maupun perkataan lagi yang kurang berkenan ataupun tidak disengaja. Mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.